hingga murid-muridnya sampai pada usia kawin. Beliau pula yang menyiapkan maharnya. Man humani la yashbi'ani, dua pencari yang tiada berhenti. Jadi sering kita sampaikan bahawa memang ilmu dengan amal ini jumlah katanya sama. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang sangat mulia ini kita akan mempelajari seorang imam yang mengajarkan manusia yang bernama Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, jemaah yang dirahmati Allah, seorang pengajar yang sayang kepada orang yang diajarnya. Hatta jemaah yang dirahmati Allah, karena beliau ini orang kaya, pedagang. Pedagang ini tentu biasa banyak uang. Jadi beliau sering sekali memberikan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh muridnya. Makan minumnya, tempat tinggalnya disiapkan oleh Abu Hanifah. Padahal beliau guru mereka dan beliau pula yang mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Hatta jemaah yang dirahmati Allah, hingga murid-muridnya sampai pada usia kawin. Beliau pula yang menyiapkan maharnya. Beliau pula yang menyiapkan pestanya. Begitulah bagaimana pandangan Abu Hanifah dan sayangnya beliau kepada murid-muridnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah adalah orang yang alim, orang yang sangat mendalami ilmunya. Bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah kepada ilmu pengetahuan? Beliau ada sebuah kitab namanya Al-Alim wal Muta'allim. Orang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu. Dan tanda orang berilmu senang mencari ilmu dan senang memberikannya kepada orang lain. Maka dalam sebuah kitab yang beliau tulis, Al-Alim wal Muta'allim, orang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu. Maka kun aliman, jadikanlah kalian orang yang alim. Au muta'alliman, atau orang yang mencari ilmu. Au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu. Wala takun rabi'an fatahlik, janganlah kalian menjadi orang yang keempat, tidak alim, tidak mencari ilmu, tidak juga mendengar ilmu, maka kalian pasti menjadi orang yang binasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam risalah ini, dalam kitab ini, beliau menjelaskan apa buah dari ilmu pengetahuan itu. Kalau ilmu adalah sebagai pohon yang besar, apa saja buah yang dihasilkan oleh ilmu itu? Bagaimana manisnya orang yang punya ilmu itu? Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga beliau menjelaskan apa yang layak dikerjakan oleh orang yang alim dan orang yang sedang belajar. Dalam kitab beliau menyebutkan, i'lam annal amala tabi'a al-ilm. Ingatlah bahwa amal itu harus ikut kepada ilmu. Amal adalah makmum, ilmu adalah imam. Jadi amal yang ada ini harus ikut kepada ilmu. Ilmu harus lebih tua daripada amal. Apapun yang kita kerjakan, kata beliau, harus berlandaskan kepada ilmu. Jadi sering kita sampaikan bahawa memang ilmu dengan amal ini jumlah katanya sama. Kalau ilmu, ain, lam, mim. Kalau amal, ain, mim, lam. Sama jumlah katanya. Tetapi hanya beda letak hurufnya. Kalau ilmu, lam duluan. Kalau amal, mim duluan. Memang lam harus lebih duluan sebelum mim. Karena ilmu harus lebih tua daripada amal. Jadi oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Ibn Ruslan, bahawa seorang yang punya
ilmu tidak beramal. Wa alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Mu'adzabun min qabli 'ubbadil wathan. Orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diazab orang yang menyembah berhala. Tapi sebaliknya orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerima amalnya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, i'lam anna al-amala tabi' lil ilmi. Ketahuilah olehmu bahwa amal itu ikut kepada ilmu. Kama annal a'dha tabi' lil basar. Sebagaimana anggota badan kita ini ikuti kepada pandangan kita. Kemana diarahkan oleh pandangan kita, oleh penglihatan kita, maka kita ikut akan pandangan kita. Jadi ilmu adalah sebagai pelita, ilmu adalah sebagai cahaya, ilmu adalah penerang. Tanpa ilmu orang akan gelap dalam kehidupannya. Jadi Masya Allah, betapa indahnya orang yang punya ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab." Adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ya. Innama yatadhakkaru, hanyalah mengambil pelajaran oleh orang-orang yang berfikir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keindahan berilmu ini beda dengan orang berilmu dan orang yang punya harta. Orang yang punya ilmu semakin tua, dia semakin menikmati ilmunya. Orang yang punya harta semakin tua, semakin tidak bisa dia nikmati hartanya. Makanya al-ilmu yahfaduka wal malu tahfaduhu. Ilmu menjaga engkau dan harta engkau yang jaga dia. Maka orang yang punya harta tidak usah tidur malam. Tapi orang yang banyak ilmu enak dan nyenyak malamnya. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang manusia dalam dunia ini tidak akan lepas dari dua hal ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man humani la yashbi'ani." Dua pencari yang tiada berhenti. Talibul ilmi wa talibul mali. Pencari ilmu dan pencari harta. Jadi Imam Abu Hanifah dapat menggabungkan dua ini. Beliau orang dia punya harta, beliau seorang pedagang, beliau seorang yang kaya. Tapi juga beliau orang yang alim ulama, orang yang banyak ilmunya. Indahlah hidup ini bisa kita gabungkan antara ilmu dengan harta. Ya Rahman, Ya Allah.